Assalamualaikum teman-teman sekalian. Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke tanah Borneo, Kalimantan Timur, memicu pro dan kontra. Banyak yang pro dan juga tidak sedikit yang kontra. Ya. Apapun itu pilihan teman-teman ya, mau pro maupun kontra, tidak ada masalah. Itu semua adalah hak pribadi teman-teman. Yang penting didukung dengan data, pendapat yang argumentatif ya, dan sopan. Oke? Tidak saling menghina dan tetap saling menghargai. Jadi kita ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua terkait pemindahan ibu kota negara. Yuk kita lihat. Ngomel kurekam loh ini. Minta pendapat ibu kota negara mau dipindah ke Kalimantan Timur, sepakat atau tidak, alasannya apa Om? Pindah aja situ, ikut aja kami nih. Siap. Oh, perlu pindah ke Ngokok sana. Sa uni-unimu pokoknya, Kak. Turuti. Pokoknya turut ya. Iya. Oke, kok kayaknya Anda bahagia sekali. Aku nolak juga nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi nurut ya wes ya. Oke, Bos. Habisi baterai aja jar kayak. Pemindahan ibu kota sepakat apa enggak? Kasih pendapat dong. Enggak. Kenapa? Enak begini. Enak begini tuh enak, enggak usah jadi ibu kota aja. Belum siap bersaing. Belum siap bersaing. Oke, jadi lebih sepakat untuk nggak pindah ibu kotanya ya. Iya. Oke. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pemerintah atau untuk yang pro dan kontra sejauh ini? Enggak ada. Semoga lebih baik aja. Oke, makasih. Kalau saya pribadi, saya kurang sepakat untuk ibu kota dipindahkan dalam waktu dekat ini. Karena apa? Saat ini negara kita pertumbuhan ekonominya masih belum begitu bagus ya. Ditambah lagi Covid dan ditambah lagi pertimbangan saya utang negara kita masih terlalu besar, sehingga untuk saat ini saya belum sepakat sih untuk dipindahkan. Mungkin nanti ketika perekonomian kita sudah tumbuh dengan baik ya kan, utang negara kita sudah sedikit berkurang gitu atau banyak berkurang gitu, baru kita rencanakan pemindahan ibu kota itu, baru kita lakukan pemindahan ibu kota. Mungkin demikian ya, mohon maaf kalau tidak sepakat. Video ini sepakat nggak ibu kota negara mau dipindah ke Kalimantan Timur? Sepakat aja Pak, ngikuti yang aturan perpindahan yang ada. Yang penting nasibnya aja berubah. Berubah gimana maksudnya? Berubah lebih Makin ganteng. gaji lebih naik, UMK naik, kesejahteraan Kalimantan sendiri lebih jos, bisa ngetril jos. Banyak muluk-muluk. Om, gimana Om? Sepakat nggak ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur? Ya ikut aja saya pemerintah ini, ya semoga aja ada perbedaan lah pas jadi ke ibu kota ini. Oke, berarti sepakat ya, lebih seneng pindah ya? Ya enggak juga sih, Enggak juga. kadang-kadang kalau udah jadi ibu kota tuh macet parah. Nah, itu ya, khawatirnya di situ ya. Itu sudah, jadi kak polusinya malah banyak. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama. Kalau saya sepakat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Alasannya kenapa? Pertama, itu akan menjadi nilai plus bagi Kalimantan Timur itu sendiri, ya kan? Yang kedua, kita harapkan pembangunan di Kalimantan Timur lebih baik, lebih maju, lebih pesat karena ibu kota ada di sana, ya kan? Yang ketiga, Kaltim akan lebih jaya. Hasil Kaltim yang selama ini dilarikan ke pusat begitu banyak dan yang kembalinya hanya berapa persen, kalau tidak salah hanya 4% dari hasil Kaltim, gitu ya. Maka saya harapkan ketika ibu kota nanti dipindah ke Kalimantan Timur, duit yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur selama ini sebagian besar akan tetap ada di Kalimantan Timur untuk pembangunan Kalimantan Timur. Jadi saya sepakat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur. Pendapat kakak tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologisnya, terus sepakat atau tidaknya, baik mau atas nama pribadi maupun mungkin atas nama putra Kalimantan sendiri atau mau pakai background apapun lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dan hari ini diminta pendapat terkait dengan bagaimana IKN. Menurut saya ini adalah salah satu kesempatan atau peluang emas bagi
Kalimantan itu sendiri untuk memperoleh apa yang selama ini diberikan kepada pusat melalui devisa ratusan triliun. Ya, Kalimantan pernah, Kaltim khususnya pernah menyumbangkan devisa ke pusat tertinggi seluruh Indonesia. Tetapi yang kita pahami sampai detik ini, perolehan dana yang kembali ke Kalimantan Timur itu sendiri tidak sampai 10%, ya. Ya, kecil sekali. Kita tahu bahwa perolehan Kaltim itu 9 sampai 12 triliun. Sementara itu dibagi ke 10 kota kabupaten. Artinya jumlah seperti itu kalau dibagi 10, ya masing-masing kota kabupaten mendapatkan 1 sampai 2 triliun dengan jarak wilayah yang begitu luas, sehingga berdampak ketertinggalan dari sisi infrastruktur dan juga ekonomi yang ini dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Sementara kita Kalimantan Timur sumber daya alamnya disedot terus-menerus untuk membantu pemerataan di daerah-daerah lain. Dalam hal ini juga merupakan daerah ibu kota Jakarta itu sendiri. Oleh sebab itu ini kesempatan kita semua, kita fokus kepada peluang untuk mengisi ibu kota negara untuk Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, kita fokus kepada apa yang akan kita sumbangsihkan kepada negara kita melalui pemindahan IKN ke Kalimantan Timur itu sendiri. Oleh sebab itu kita tidak ingin lagi Kaltim ke depannya keluhan-keluhan seperti sekolah rusak, ya, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang tidak memadai, jalan berlumpur, berlobang, jembatan putus akibat ketidakseimbangan dari yang didapatkan oleh Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang berlimpah. Dan ini kesempatan emas buat kita warga Kalimantan Timur. Kita sambut IKN ini dengan hati gembira, riang, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama, ada golongan tertentu atau partai tertentu lah, atau siapapun yang tidak sepakat untuk ibu kota negara segera dipindahkan karena alasan utang negara lah, ekonomi yang masih belum pulih gitu. Nah, ini pendapat kakak yang sebagai pendukung, ya, pendukung untuk ibu kota negara pindah ke Kaltim segera lah bahasanya. Itu gimana tanggapannya tuh? Ya, yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Ya, tentu ada resiko-resiko setiap pilihan-pilihan yang kita dapatkan. Tidak ada ideal. Ya, kalau kita mau menunggu ideal, Kapan? Indonesia tidak akan pernah menikmati kemerdekaan pada tahun 1945. Kita lihat pada saat itu para pemuda yang menculik Presiden Soekarno ke Rengas Dengklok untuk segera mengambil momentum untuk menyuarakan kemerdekaan. Oleh sebab itu momentum IKN ini ada, maka kita dengan kondisi yang tidak ideal ini pun kita ambil, ya, kita siap menerima konsekuensi dari peristiwa yang mungkin mengikutinya. Dan tapi saya yakin perasaan-perasaan atau dugaan-dugaan semacam tadi belum tentu terjadi, tetapi yang sudah pasti IKN berpindah ke Kalimantan dan berdampak terhadap pemerataan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya, dan juga mendapatkan efek kolateral ke daerah-daerah Kalimantan lainnya seperti di Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, dan sebagainya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, ada yang kontra terhadap pemindahan ini, ya itu menurut saya wajar-wajar saja. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa saat inilah Kalimantan Timur mendapatkan pemberian, mendapatkan kembali apa yang selama ini diberikan, ya, sesuatu yang layak untuk Kalimantan Timur itu sendiri. Satu lagi, Kak. Oke, kalau secara ekonomi mungkin seperti itu, ya kan, entah itu mau utang negara masih banyak akan bertambah karena IKN,
Tetapi untuk pertumbuhan perekonomian di Kaltim itu sendiri, di Kalimantan pada umumnya, itu kan berdampak positif harapannya seperti itu. Oke, yang kedua terkait dengan lingkungan mungkin. Yang khawatirnya hutan Kalimantan Timur akan makin habis ketika IKN pindah ke Kaltim, itu pendapat kakak gimana tuh? Iya, yang pertama saat ini Indonesia termasuk yang mendukung eco-green ya, yang disuarakan oleh dunia. Oleh sebab itu pembangunan IKN, infrastruktur IKN harus berbasis terkait dengan eco-green, lingkungan hijau itu tadi. Suka tidak suka, pertumbuhan pembangunan berdampak terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembangunan yang ada di IKN, saya juga akan menyuarakan agar pertumbuhannya berdasarkan memperhatikan lingkungan hijau tadi. Karena mau tidak mau adanya IKN ataupun tidak dipindah, saat ini lingkungan menjadi isu kita bersama ya. Artinya pergeseran dengan adanya tambang batu bara yang dikeruk di bumi Kaltim ini juga mempengaruhi lingkungan ya, tetapi dampaknya tidak ada. Dampaknya tidak signifikan untuk Kaltim itu sendiri. Lebih baik ibu kota negaranya sekalian kita pindah ke sini agar benar-benar mendapatkan perhatian untuk dari sisi infrastruktur itu tadi. Oke. Terakhir Kak, mungkin himbauan atau apa bahasanya ya? Himbauan atau apa untuk kita para pemuda di Kaltim tentang pemindahan ibu kota. Di sisi ini kakak kan posisinya di pro untuk pemindahan. Mungkin boleh disampaikan pesannya atau himbauannya untuk anak-anak Kaltim lah pada umumnya seperti itu. Ya, buat semua bubuhan warga Kalimantan Timur, dalam 5-10 tahun ke depan kita akan mengalami akselerasi kebutuhan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, teman-teman harus segera mengakselerasi pula kemampuan soft skill-nya ya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi ke depannya. Oleh sebab itu, mari sama-sama belajar, kemudian mencari pengalaman pekerjaan, mengikuti workshop dan mengakses segala bentuk ilmu yang akan nanti akan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur ini. Dan kitalah adalah orang yang patut pertama kali tenaganya diserap oleh kebijakan IKN ini. Jangan sampai kita menjadi penonton ya. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Jangan sekedar kita melihat orang lain datang dan kita menikmati jalan bagus saja, tetapi kita tidak membangunnya. Orang-orang yang membangun adalah harus kita. Jangan sekedar menikmati jalan bagus saja, menikmati jembatan bagus, menikmati sekolah bagus, rumah sakit bagus, tapi kitalah yang turut membangun itu tadi. Oleh sebab itu, bekali diri kita dengan keahlian yang memadai. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apapun pilihan kita teman-teman, posisi kita dimanapun, mau yang di pro maupun yang di kontra terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, semuanya saya tahu pasti niat teman-teman juga baik. Bagi yang pro memiliki alasan yang baik itu untuk Kalimantan itu maupun untuk negara kita. Bagi teman-teman juga yang kontra, juga kontranya niatnya baik, juga demi kebaikan kita semua, baik kebaikan Kalimantan itu sendiri, Kaltim, maupun juga kebaikan bagi negara kita. Jadi apapun posisi kita, mari sama-sama saling menghargai ya. Dan semoga niat baik kita menjadi kebaikan begitu. Sementara kekhawatiran kita ya, bagi yang pro maupun kontra juga punya kekhawatiran masing-masing. Semoga kekhawatiran itu bisa kita atasi, bisa pemerintah kelola, sehingga persiapan untuk pemindahan ini, kalau memang harus dipindah segera, permasalahan-permasalahan itu sudah bisa dieliminasi sedikit demi sedikit, sehingga kesiapan kita sebagai ibu kota negara baru di Kalimantan Timur juga menjadi lebih baik dan aman seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita akan buat video-video selanjutnya terkait dengan pendapat
anak-anak Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur khususnya, terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.